Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait organisasi manajemen perusahaan menanti melalui alat analisis SWOT yang telah kami rangkum dan akan kami bahas pada video ini. Namun sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Apriyadi. Yang kedua ada Aulia Fadila Amini. Yang ketiga Khairunisa Marsanti. Yang keempat Miftahus Salam. Dan yang kelima ada Siti Lailatus Sakada. Langsung saja kita ke pembahasan pertama terkait apa sih itu usaha menanti. Jadi usaha menanti ini merupakan sebuah merek fashion tea yang didirikan oleh kakak beradik Jerome Pauline dan Jaehyun Pauline. Mereka berdua merupakan YouTuber dan selebriti berkebangsaan Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Jepang. Menanti berawal dari ide Jerome Pauline yang menciptakan minuman teh buah dalam konten YouTube yang kemudian menjadi viral. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengembangkan produk teh buah di Indonesia karena mereka melihat peluang yang belum tergarap di pasar lokal. Nah, sejak pembukaan toko pertamanya pada tanggal 10 April 2021, Menanti telah mengalami pertumbuhan pesat dengan 200 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan gambaran umum atau overview dari usaha Menanti. Selanjutnya, pada analisis SWOT ini kami membagikan kuesioner kepada beberapa responden dan telah mengisi kuesioner kami. Nah, sebelum kita melakukan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal, terlebih dahulu kita perlu melihat apa yang menjadi ukuran dari analisis SWOT usaha menanti. Berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan, dari kekuatan ada yang pertama keterampilan dalam pemasaran, yang kedua kualitas produk dan kemasan menarik, yang ketiga variasi dan nama minuman yang unik, dan yang keempat owner public figure. Untuk kelemahannya, yang pertama diskon tidak merata, yang keempat produk menanti yang tidak termasuk dalam kebutuhan primer, yang ketiga harga yang relatif mahal, yang keempat ketergantungan pada kepopuleran public figure. Ini merupakan data kuesioner faktor internal. Selanjutnya, untuk jawaban responden pada faktor eksternalnya, ada peluang dan ancaman. Pada peluang, yang pertama, usaha menanti dapat menjadi usaha internasional. Yang kedua, gaya hidup konsumtif sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, untuk bagian ancaman, yang pertama ada perubahan tren konsumen, yang kedua konsep mulai ditiru karena bahan baku dapat ditemukan di mana saja, yang ketiga pesaing minuman teh menawarkan harga yang lebih murah, dan yang keempat kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengurangi konsumsi gula. Baik teman-teman, itulah jawaban responden terkait SWOT yang telah kami rumuskan dari usaha menanti dan telah dijawab berdasarkan rating dan skala ukuran yang telah kami susun. Selanjutnya, untuk analisis faktor internal dan eksternal akan dijabarkan lebih lanjut oleh teman-teman anggota kelompok 7 lainnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui apa itu menanti, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis faktor internal atau IFE. Nah, matriks internal faktor evaluation ini terdiri dari kolom bobot, rating, dan skor. Nah, untuk skor sendiri merupakan hasil perkalian dari bobot dan rating. Untuk kolom bobot dan rating diisi dengan nilai yang merupakan hasil pengumpulan faktor-faktor internal berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, sebelum melakukan analisis faktor internal, kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form mengenai UMKM menanti. Selanjutnya, matriks internal faktor evaluation itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-faktor yang terdapat pada perusahaan. Matriks IFE menunjukkan kondisi internal perusahaan
berupa kekuatan dan kelemahan yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Selanjutnya ini merupakan tabel dari kuesioner yang sudah kami olah. Untuk kekuatan sendiri, yang pertama itu ada keterampilan dalam pemasaran. Dengan jumlah 14 memiliki bobot 0,10. Selanjutnya kualitas produk dan kemasan menarik, jumlah 17, bobot 0,13. Variasi dan nama minuman yang unik, jumlah 15, bobot 0,11. Dan owner public figure, jumlah 18, bobot 0,13. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Yang pertama, diskon tidak merata dengan jumlah 18, bobot 0,13. Produk menanti tidak termasuk dalam kebutuhan primer, jumlah 15, bobot 0,11. Harga terlalu mahal, jumlah 18, bobot 0,13. Dan yang terakhir ketergantungan pada kepopuleran public figure, itu dengan jumlah 13 dan bobot 0,10. Selanjutnya kita akan menghitung skor. Nah, yang pertama untuk kekuatan itu ada keterampilan dalam pemasaran itu memiliki skor 0,10. Didapatkan dari bobot dikali rating yaitu 0,10 dikali 1. Selanjutnya kualitas produk dan kemasan menarik itu mendapat skor 0,39. Variasi dan nama minuman yang unik mendapat skor 0,11 dan owner public figure mendapat skor 0,26. Selanjutnya untuk kelemahan, yang pertama ada diskon tidak merata itu mendapat skor 0,26, didapat dari bobot dikali rating 0,13 dikali 2. Produk menanti tidak termasuk dalam kebutuhan primer itu skor 0,11. Harga terlalu mahal itu skor 0,26 dan yang terakhir ketergantungan pada kepopuleran public figure itu 0,10. Sekali lagi untuk skor ini kita menghitungnya dengan bobot dikali rating. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis faktor internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan ya terkait faktor internal, yaitu ada strength and weakness, kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya ini yaitu ada analisis faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal itu yaitu kejadian atau faktor apapun yang muncul dari luar perusahaan menanti ini sendiri. Misalnya di sini ada peluang dan ancaman. Peluang itu adalah opportunity, ancaman yaitu threats. Untuk peluang yang kami analisis dari produk menanti ini yaitu yang pertama dapat menjadi usaha internasional. Di sini kami dapat data pengolahan kuesionernya yaitu 18 dengan bobot 0,13. Untuk peluang yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi yang seperti yang kita tahu, Indonesia ini masih mayoritas masyarakatnya belum mengerti mana kebutuhan primer, mana yang sekunder gitu. Dari sini kami dapat data pengolahan kuesionernya yaitu 19 dengan bobot 0,14. Untuk peluang selanjutnya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Tentunya di sini menanti memerlukan tenaga kerja ya teman-teman. Mulai dari dengan membuka lapangan pekerjaan tentunya akan membuka peluang bagi yang membutuhkan gitu. Untuk pengolahan data kuesioner yang kami dapat yaitu 14 dengan bobot 0,10. Untuk peluang selanjutnya yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi misalnya produk menanti ini ingin berkolaborasi atau bekerja sama dengan produk lain gitu agar marketingnya tinggi gitu, jadi dapat laris di pasaran. Untuk pengolahan data kuesionernya itu 20 dengan bobot 0,14. Selanjutnya itu ancaman atau threats. Ancaman atau threats dari produk menanti ini yang pertama itu perubahan tren konsumen. Tentu saja konsumen ini tidak konstan ya teman-teman. Pasti seiring waktu selera itu berubah ya. Misalnya saat musim panas atau musim kemarau, mungkin produk menanti ini banyak diminati oleh orang-orang daripada di musim dingin gitu. Di sini pengolahan data kuesioner yang kami dapat yaitu 18 dengan bobot 0,13. Untuk ancaman yang kedua yaitu konsep mudah ditiru.
karena bahan baku dapat ditemukan di mana saja. Tentunya Menanti ini kan dari teh ya teman-teman. Pastinya kan produk lain pun juga banyak yang seperti itu. Pengolahan data kuesionernya itu 15 dengan bobot 0,11. Untuk ancaman yang ketiga yaitu pesaing minuman teh yang menawarkan harga yang lebih murah. Pastinya ada ya teman-teman, produk selain Menanti tapi harganya lebih murah itu. Tapi kualitasnya belum tentu sama sih seperti Menanti ini. Pengolahan data kuesioner yang kami dapat yaitu 18 dengan bobot 0,13. Untuk ancaman yang terakhir yaitu adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengurangi konsumsi gula. Ini yang ditanamkan ke mindset yang ditanamkan kepada konsumen ya teman-teman. Pastinya kan konsumsi berlebih itu tidak baik ya. Terlebih untuk usia lansia ke atas pasti akan dikurang-kurangi lah minum manisnya. Untuk pengolahan data kuesionernya yang kami dapat yaitu 17 dengan bobot 0,12. Berikut ini analisis faktor eksternal yang kami dapat, ada rating dan skor ya. Untuk peluang yang pertama tadi ratingnya 2, skornya 0,26. Peluang yang kedua tadi ratingnya 2, skornya 0,27. Peluang yang ketiga membuka lapangan pekerjaan tadi ratingnya 1, skornya 0,10. Untuk peluang yang keempat ratingnya 3, skornya 0,43. Untuk ancaman yang pertama ratingnya 2, skornya 0,26. Untuk yang ancaman kedua ratingnya 1, skornya 0,11. Ancaman yang ketiga ratingnya 2, skornya 0,26. Sedangkan untuk ancaman yang terakhir ratingnya 1, skornya 0,11. Jadi seperti itu ya teman-teman, analisis faktor eksternal yang kami dapat dari produk Menanti ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metrik SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu ada keterampilan dalam pemasaran, kualitas produk dan kemasan yang menarik, variasi dan nama minuman yang unik, dan yang terakhir ada owner yang merupakan seorang public figure. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu ada diskon tidak merata, produk Menanti yang tidak termasuk dalam kebutuhan primer. Lalu yang ketiga ada harga terlalu mahal. Yang keempat ada tergantung pada kepopuleran public figure tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada opportunity atau peluang, yang dimana yang pertama yaitu peluangnya dapat menjadi usaha yang internasional. Lalu yang kedua ada gaya hidup konsumtif sebagai besar masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada membuka lapangan pekerjaan, kemitraan dengan pihak ketiga. Lalu yang selanjutnya ada SO strategi. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan dalam pemasaran untuk menjadikan produk lebih dikenal secara internasional. Lalu ada mempertahankan variasi dan nama produk agar lebih membangun kepercayaan dari pihak ketiga. Lalu kemudian ada mengembangkan keterampilan pemasaran agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Kemudian ada juga WO strategi, yaitu yang pertama memanfaatkan pihak ketiga dan memberikan penawaran diskon secara merata. Yang kedua ada mempertahankan produk dengan memanfaatkan gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia meskipun tidak menjadi kebutuhan primer, yang mengoptimalkan usaha mencapai tingkat internasional dengan penawaran harga yang jauh lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada ancaman, di mana ancaman tersebut perubahan tren konsumen. Lalu yang kedua ada konsep mudah ditiru karena bahan baku dapat ditemukan di mana saja, sehingga pesaing minum teh yang lain itu menawarkan harga yang lebih murah. Lalu ada kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengurangi konsumsi gula sehingga mengurangi minum-minuman yang manis. Lalu kemudian ada STA strateginya, yaitu mempertahankan kualitas produk dan kemasan menaik dari pesaing-pesaing yang lain. Kemudian yaitu menawarkan harga yang lebih murah. Selain itu juga memanfaatkan owner sebagai public figure untuk mengikuti perubahan tren yang terjadi. Lalu ada meningkatkan variasi dan nama minuman yang unik dengan mengurangi konsumsi gula sesuai dengan permintaan para pelanggan. Selanjutnya ada WT strategi, yaitu dengan memperbanyak penawaran diskon agar tidak kalah dengan pesaing minum teh yang lainnya dengan menawarkan harga yang lebih murah tersebut.
Lalu dengan minimalkan harga yang ditawarkan karena bahan baku dapat ditemukan di mana saja. Lalu ada mempertahankan produk dengan adanya perubahan tren konsumen meskipun tidak menjadi kebutuhan primer. Untuk materi yang selanjutnya, diagram Cartesius SWOT pada UMKM menanti. Diagram Cartesius sendiri merupakan suatu struktur yang terbagi menjadi 4 sektor atau kuadran dan dibatasi oleh 2 garis yang saling berpotongan dan tegak lurus, dengan memiliki koordinat titik sumbu X dan sumbu Y. Untuk nilai sumbu X terdapat nilai rata-rata pelaksanaan atau kepuasan pelanggan terhadap faktor-faktor tertentu. Sedangkan pada sumbu Y terdapat nilai rata-rata kepentingan atau harapan pelanggan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Nah, untuk 4 kuadran tersebut dibagi menjadi kuadran 1 yaitu growth, kuadran 2 stabilitas, kuadran 3 defense, dan kuadran 4 diversifikasi. Sebelum membuat diagram Cartesius ini, kita perlu menentukan titik koordinat sumbu X dan sumbu Y, di mana untuk data-datanya diperoleh dari penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan mengenai total skor pada masing-masing analisis, yaitu ada tekanan, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk yang pertama, kita bisa menghitung titik koordinat X dengan rumus total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan dibagi 2. Untuk total skor kekuatan sebesar 0,86 dikurangi 0,73 dari total skor kelemahan dibagi 2 menjadi 0,065. Sedangkan untuk menghitung titik koordinat Y dihitung dengan total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2. Untuk total skor peluang sebesar 1,06 dikurangi 0,75 dari total skor ancaman dibagi 2, menghasilkan 0,155. Nah, dari slide juga sudah ditampilkan mengenai gambar hasil diagram Cartesius SWOT mengenai UMKM menanti, di mana pada diagram tersebut menunjukkan titik pertemuan yang ditunjukkan pada kuadran 1, yaitu pada titik pertumbuhan atau growth. Untuk titiknya itu berada pada sumbu X sebesar 0,065 dan di sumbu Y sebesar 0,155. Oke, terima kasih kepada seluruh teman-teman anggota kelompok 7 yang telah membantu dalam memberikan pembahasan terkait organisasi manajemen perusahaan menanti melalui alat analisis SWOT. Nah, dari pembahasan teman-teman sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, kekuatan yang dimiliki menanti seperti variasi produk yang luas, nama yang kuat, dan pemilik yang terkenal sebagai public figure memberikan peluang besar untuk memperluas pangsa pasar mereka, baik di dalam negeri maupun internasional. Yang kedua, meskipun memiliki kelemahan dalam harga produk yang lebih tinggi daripada pesaing, menanti dapat memanfaatkan strategi strength to opportunity dengan meningkatkan keterampilan pemasaran dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat merek mereka dan membuat produk lebih dikenal secara global. Yang ketiga, strategi weakness to opportunity yang mencakup penawaran diskon dan mengikuti gaya hidup konsumtif dapat membantu usaha menanti menarik pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga dan tren konsumen. Optimasi usaha mereka untuk mencapai tingkat internasional dengan harga yang lebih tinggi juga bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian yang keempat, dalam menghadapi ancaman dari perubahan tren konsumen dan kompetisi yang ketat, menanti dapat memanfaatkan kekuatan mereka dalam mempertahankan kualitas produk dan kesan menarik. Pemanfaatan pemilik sebagai public figure juga bisa membantu usaha menanti beradaptasi dengan perubahan tren. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami tarik dari pembahasan sebelumnya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton sampai akhir.
Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.